Saya sudah ditemani oleh Emanuela Bungasmara Ega Tirta, Community Expert CNBC Indonesia. Halo Ega, apa kabar? Kabar baik, Shania. Bagaimana kabarnya? Baik juga Ega, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di studio CNBC Indonesia. Baik Ega, ini kita lihat berdasarkan presentasi Anda juga tadi kan memang harga minyak ini sudah kembali di kisaran 76 hingga range 80 USD per barel. Nah, mendekati level sebelum konflik Amerika Serikat dan juga Iran ya Ega. Ya. Ini apakah memang pasar sudah menganggap risiko geopolitik ini mulai mereda atau sebetulnya masih ada risk premium yang tersisa? Risk premium masih ada yang tersisa, Shania. Memang ini sesuatu yang melegakan ya, akhirnya setelah berada di kisaran 90 bahkan sampai 100 US dollar berhasil menyentuh ke angka yang tadi Shania sebutkan, tapi memang masih di atas ambang biasanya. Nah, preminya masih ada karena perjanjian ini pun masih dalam proses ya, kan rencana masih akan ditandatangani. Lalu juga nantinya masih ada butterfly effect sebetulnya terkait kan ini baru dibuka juga jalurnya, bagaimana insurance-nya untuk kapal-kapal yang lewat, lalu juga nanti masih ada terkait harga juga pasti tentu tidak langsung turun ya Shania, karena kan masih penyesuaian biasanya setelah itu. Jadi beberapa analis sih menginfokan kemungkinan memang masih di kisaran tinggi tapi perlahan menurun, kurang lebih begitu Shania. Baik, jadi memang masih di kisaran tinggi tapi perlahan menurun, apalagi memang kita tahu perang ini tadi seperti yang disampaikan sudah mulai mereda. Sepertinya juga Jumat besok ini akan ditandatangani begitu ya perjanjiannya di Switzerland. Nah, setelah sempat melonjak akibat perang, Ega balik lagi sebetulnya Brent kan juga tadi turun ya hampir 5% pada hari ini begitu. Ini dalam beberapa hari terakhir juga turunnya cukup signifikan ya. Menurut Ega sendiri faktor utama apa sih yang mendorong koreksi ini? Apakah memang ekspektasi dari perdamaian atau perbaikan pasokan ataupun memang kekhawatiran perlambatan ekonomi global? Sebetulnya mix of all ya. Tapi kalau kita lihat yang memang sangat kentara itu akhirnya dieskalasi kondisi geopolitik yang tadi itu, akhirnya ada isu perdamaian mau ditandatangani, lalu juga pasokan dan juga jalur yang terbuka sehingga pasokan diharapkan bisa kembali melalui dengan jalan yang lebih lancar ya Shania. Tetapi tetap sama untuk kekhawatiran akibat melemahnya ekonomi global itu juga ada, terutama yang latest ini dari rilis data China di mana output pabriknya ini dalam 15 bulan terakhir dia paling lambat. Jadi ini memberikan tekanan yang cukup besar untuk sisi permintaan. Jadi sebetulnya proses pemulihannya sudah ada, tetapi masih bisa dibilang masih ada beberapa sentimen lain yang bisa mempengaruhi harganya, makanya dia masih perlahan turunnya begitu Shania. Nah, baik, terkait memang walaupun memang masih perlahan turunnya, tapi kan ini sepertinya akan turun begitu ya, significantly decreasing gitu. Nah, menurut Ega sendiri apakah memang harga BBM Pertamina juga akan ikut turun dengan memang pelemahan harga minyak global ini? Dari awal sebetulnya harga BBM subsidi yang meningkat ini kan kita juga berusaha bagaimana menyesuaikan dengan kondisi geopolitik tanpa terlalu memberatkan dalam negeri seperti kalau kita melihat perbandingannya dengan negara Asia lainnya. Tapi tetap saja ini sebetulnya kabar baik, tentu ini nantinya berdampak terhadap harga BBM kita, terhadap krisis energi Asia juga. Nah, sejauh ini tetap saja kita masih harus menunggu nanti pergerakan minyak globalnya bagaimana, Shania, harganya bagaimana dan apakah pasokannya tetap mencukupi. Nah, so far kan memang pasokan kita mencukupi dan dengan kabar baiknya ini harapannya harga minyak global menurun itu pun akan berdampak ke BBM kita, begitu Shania. Baik, jadi memang kalau harga minyak global turun maka Pertamina pasti juga akan mengadjust kembali begitu ya harga BBM-nya khususnya non subsidi kan. Kemarin kita tahu ini Pertamax juga naik signifikan gitu ya Ega. Nah, tapi dari dalam formulasi harga BBM non subsidi sendiri, mana yang saat ini lebih menentukan sih Ega, apakah memang pergerakan harga minyak dunia atau pergerakan nilai tukar rupiah kita yang memang cenderung masih relatif lemah terhadap dolar Amerika Serikat? Sebenarnya semuanya Shania. Satu, memang kita minyak global ini kan pasti rebutan ya. Kemarin kan saat krisis adalah yang terjadi kita rebutan siapa yang lebih dulu dapat, bahkan cenderung seperti bidding besar-besaran harga dan itu membelinya pakai US dollar. Di saat kurs kita sedang melemah tentu itu menjadi beban yang lebih besar lagi. Tapi kan untuk kabar baiknya dalam beberapa hari terakhir memang rupiah juga sudah mengalami penguatan dan ditambah harga minyak yang perlahan mulai membaik biarpun masih belum di level normalnya sebelumnya ya. Jadi dua aspek itu mempengaruhi, tapi yang tetap paling besar adalah kondisi geopolitik global karena kurs kita pun juga terdampak dari kondisi geopolitik. Jadi betul-betul berharap segera mereda. Kita kan kemarin pergerakannya adalah kita mencoba untuk diversifikasi, kita juga membuat lembaga baru. Nah, itu ya balik lagi karena utamanya adalah karena kondisi geopolitiknya itu. Begitu Shania. Baik, memang kondisi geopolitik ini menjadi kunci dari harga minyak global dan juga harga BBM kita begitu dalam negeri.
Nah, tadi Anda sempat menyinggung sebetulnya dari kurs kita sebagaimana yang di APBN. Kita tahu kan memang di ICP APBN 2026 ini kan memakai asumsi ICP 70 USD per Betul. barel dan juga kursnya ini 16.500 Iya. USD rupiah per USD Mhm. begitu kan. Nah, sementara sebelumnya memang harga minyak ini sempat jauh di Iya. atas itu dan juga jadi seberapa besar sih Ega sebetulnya resiko kesubsidi energi dan juga defisit fiskal kita? Sebetulnya karena kita base-nya di situ ya, ICP-nya kita mengikuti yang dari tahun lalu gitu. Namanya juga konflik, kita we never know gitu kan. Itu menjadi sebetulnya sebuah resiko yang lumayan terlihat. Kita sudah melihat dari kemarin saat krisis dan kita kewalahan ya secara global kewalahan. Jadi dari penggunaan asumsi itu memang resiko fiskalnya itu cukup nyata. Mengingat satu, harga pasar masih berada di atas ICP yang kita pakai 70 US dollar per barrel. Lalu juga subsidi energi terkait karena kita melihat kurs ya, itu juga bisa membengkak dari di situ, tapi tetap kita harus melihat dari sentimen lainnya terkait penguatan rupiahnya dan juga harga yang minyak yang perlahan-lahan menurun ya. Jadi selama kita masih bergantung dengan impor, tentu harga minyak yang tidak segera turun ini menjadi juga ancaman tersendiri, apalagi dengan ICP kita yang menggunakan harga di tahun lalu begitu, dan juga kurs yang memang menggunakan acuannya kurs tahun lalu begitu, Shania. Baik, tapi Anda apakah mengetahui data sebetulnya sudah berapa sih defisit fiskal kita akibat memang harga minyak yang kemarin itu sempat melonjak bahkan sempat ke 100 USD per barel, Ega? Iya, jadi kalau kita lihat alokasi awalnya itu kan memang sebesar 203,4 triliun ya untuk kebutuhan subsidi energi. Nah ini ternyata sudah kemungkinan membengkaknya itu bisa lebih dari itu kalau kita menghitungnya dengan ICP-nya dan juga dengan kurs yang sekarang ya. Itu bisa ada kenaikan hingga 300 triliun kalau ini dengan matematika kasar saja begitu. Tapi kembali lagi dengan kebijakan ini dan semuanya kita tidak bisa langsung satu merevisi bagaimana nantinya penetapan harganya bagaimana. Kita tetap harus memantau lagi global bagaimana terutama setelah nanti penandatanganan. Karena disitulah nanti baru ada penentuannya. Kan kita tahu sendiri betapa kadang berubah pikirannya begitu cepat ya. Yang sedang di luar sana tiba-tiba damai, tiba-tiba nggak jadi, gencatan senjata tiba-tiba nggak jadi. Jadi kita harus menunggu di situ untuk kembali mengambil langkah lagi, begitu Shania. Baik, ya memang gencatan senjata kali ini cukup rapuh begitu ya. Tapi kita harapkan sepertinya Jumat ini kayaknya deal nih, jadi nih ya Ega ya. Betul. Nah, tapi selain konflik di Timur Tengah, mungkin ini apa saja sih faktor yang memang berpotensi untuk menggerakkan harga minyak hingga akhir tahun ini? Apakah kebijakan dari OPEC Plus, permintaan dari China yang kita tahu memang dia merupakan importir minyak terbesar global begitu ya, atau mungkin risiko resesi global? Kembali lagi a mix of all ya, Shania sebenarnya udah tahu semua nih sebenarnya. Jadi begini, kalau di Timur Tengah tentu faktor yang paling berpotensi itu adalah yang tadi dan juga kondisi geopolitik dan kondisi ekonomi China seperti yang Shania sebutkan tadi. Terus lalu kita masih harus memperhatikan adanya kebijakan moneter dari Bank Sentral Global. Jadi kita kan melihat ini penurunan dari outputnya minyak mentah China. Itu kan sempat level terendah dalam 4 tahun. Itu sudah menunjukkan betapa lemahnya permintaan dari si China yang merupakan konsumen energi terbesar. Nah, selain itu mungkin ini kalau kita melihatnya dari sisi China yang tadi Shania sebutkan. Tapi kalau dari negara-negara lain atau kita melihat secara whole adalah kebijakan suku bunga dari Federal Reserve ini juga nanti akan dilihat the Fed-nya keputusannya bagaimana. Lalu jangan sempat terlupa terkait Bank of Japan juga. Ya, dia ada kemungkinan untuk mengendalikan inflasi berisiko, menekan pertumbuhan ekonomi global. Jadi kalau nantinya pengendalian inflasi ini memang dilakukan, ini ada resiko juga terhadap ekonomi global dan nantinya permintaan minyaknya lebih lanjut begitu, Shania. Oke, nah ini korelasinya seerat apa sih Ega antara tadi suku bunga The Fed dan juga kebijakan BOJ untuk menaikkan suku bunga terhadap harga minyak global? Jadi terkait dengan kekuatan kekuatan penopang daya belinya juga di dalam global itu juga nantinya terlihat apabila nanti keputusan ini ternyata lebih rendah ataupun lebih tinggi. Nantinya itu mempengaruhi penjualan harga minyak, perebutan harganya bagaimana, dan itu kan nanti juga akan mempengaruhi satu persatu kurs setiap negara. Jadi kurang lebih seperti itu, Shania.
gitu. Oke, baik Ega. Nah ini kita juga menantikan ya sebentar lagi akan ada pembukaan perdagangan C1 pada pagi hari ini. Tapi mungkin sebelum kita beralih ke pembukaan perdagangan, saya juga pengen tahu Ega, jadi memang jika konflik ini benar-benar mereda, em, kira-kira apakah harga minyak global bisa kembali ke level 70 USD per barel? Oke, kalau kita melihat dari beberapa lembaga keuangan, rata-rata masih merevisinya masih di kisaran 80 US dollar per barrel. Kembali lagi masih menunggu hasil dari tanda tangan nanti perjanjiannya, karena itu nanti merembet ke insurance untuk kapal-kapal yang lalu lalang, keamanannya, lalu juga harga logistiknya juga masih menunggu kepastian. Kemungkinan tetap berada di sampai ke 70, beberapa bank juga mengakui ada possibility, tetapi rata-rata seperti Morgan Stanley dan Goldman Sachs masih memperkirakan di kisaran 80 US dollar per barrelnya, begitu Shania. Masih di 80 USD per barel ya Ega ya. Oke, kira-kira kalau memang masih 80 USD per barel, apakah memang cukup membebani APBN kita atau tidak, khususnya untuk reserve dari cadangan pasokan minyak kita juga. Nah, kita akan menantikannya seperti apa, Ega? Singkat saja. Oke, tentu setiap kenaikan harga nantinya akan membebani ya. Secara simpel kita akan membilang begitu. Tapi selama kita melihat ternyata pergerakannya positif ke arah menurun, berarti di situ beban kita nantinya bisa berkurang karena ternyata lebih mendekati dengan asumsi ICP kita yang kita ikuti tahun lalu dan juga kurs tahun lalu. Begitu Shania. Baik, jadi memang kita harapkan ini perdamaian segera sah di Timur Tengah agar tentunya harga minyak global ini kembali ke level sebelum perang yakni 70-an USD per barel dan tentu APBN kita tidak terdampak terlalu besar begitu ya Ega ya dan juga tidak tertekan kembali. Terima kasih banyak.